Selanjutnya marilah kita membahas mengenai penyakit hipertensi, yaitu salah satu penyakit tidak menular yang terbanyak nomor 5 di Indonesia. Definisi hipertensi. Yang dimaksud hipertensi adalah bila tekanan darah sistolik 140 mmHg atau lebih dan atau tekanan darah diastolik 90 mmHg atau lebih, atau minum obat hipertensi. Sejarah modern hipertensi boleh dikatakan dimulai sejak Dr. William Harvey menggambarkan mengenai sirkulasi darah di dalam bukunya De Motu Cordis, seperti yang terlihat pada gambar di samping ini. Dengan menggunakan eksperimen sederhana, Harvey menggambarkan dua fase gerakan jantung, diastol, ekspansi, dan sistol, kontraksi. Tetapi sebenarnya jauh sebelum William Harvey, pada abad ke-13, 300 tahun sebelumnya, Dr. Nafis, seorang dokter Arab di Damaskus dan Kairo, telah menggambarkan sirkulasi darah paru-paru. Hanya saja karena karyanya tidak diketahui di luar Mediterania, dia tidak diakui penemu pertama sirkulasi darah. Sedangkan orang yang pertama kali mencoba mengukur tekanan darah adalah pendeta Inggris, Stephen Hales, yang melakukan pengukuran tekanan darah pertama kali dan dipublikasikan pada tahun 1733. Dia mengukur tekanan darah kuda. Tekanan darah berbeda-beda pada setiap jenis pembuluh darah. Tekanan darah yang tertinggi adalah di arteri-arteri yang elastis seperti arteri brachialis, arteri femoralis, arteri radialis, dan lain-lain. Kemudian akan menurun pada arteriole dan lebih menurun lagi di kapiler dan venule, di vena-vena, dan akhirnya akan nol pada vena cava. Hipertensi dibagi berdasarkan ada atau tidaknya penyebabnya dan berdasarkan tingginya tekanan sistolik dan diastolik. Yang berdasarkan tingginya tekanan sistolik dan diastolik ada yang menurut Institute National of Health atau INH dan menurut WHO dan ISH, International Standard of Hypertension. Klasifikasi berdasarkan penyebab ada dua jenis hipertensi. Pertama, hipertensi esensial atau primer. Hampir 95% dari semua hipertensi termasuk jenis ini. Tidak ada penyebab yang mendasarinya. Yang kedua adalah hipertensi sekunder. Hanya lebih kurang 5% dari seluruh hipertensi yang ada. Ada penyebab yang mendasarinya. Klasifikasi Institute National of Health yaitu normal bila sistolik di bawah 120 mmHg dan diastolik di bawah 80 mmHg. Prehipertensi bila sistolik di antara 120 sampai 139 mmHg atau diastolik di antara 80 sampai 89 mmHg. Hipertensi stadium 1 bila sistolik di antara 140 sampai 159 mmHg atau diastolik di antara 90 sampai 99 mmHg. Sedangkan bila sistolik di atas 160 mmHg atau diastolik di atas 100 mmHg, menurut Institute National of Health masuk ke hipertensi stadium 2. Klasifikasi WHO dan ISH ada 6 kategori pembagian tekanan darah, yaitu optimal, normal, dan normal tinggi. Hipertensi grade 1 atau ringan, hipertensi grade 2 atau sedang, dan hipertensi grade 3 atau berat, dengan gambaran sistolik dan diastolik seperti pada tabel ini. Selain itu ada kategori isolated systolic hypertension bila sistolik 140 mmHg atau lebih sedangkan diastolik di bawah 90, dan borderline hypertension bila sistolik di antara 140 sampai 149 mmHg tapi diastolik di bawah 90 mmHg.
Manifestasi klinis. Tidak ada keluhan spesifik atau manifestasi spesifik selain peningkatan sistolik dan atau diastolik. Maka sering disebut silent killer. Sekali-sekali sakit belakang kepala, oksipital pada pagi hari, pusing dan cepat lelah. Pada hipertensi berat, terjadi epistaksis atau penglihatan kabur. Waktu mengukur tekanan darah, pasien disuruh duduk dengan tenang dulu setidaknya selama 5 menit di kursi. Manset di lengan yang digunakan setinggi jantung. Gunakan manset ukuran yang sesuai yang melingkar paling tidak 80% lengan. Setidaknya 2 kali pengukuran dilakukan. Kondisi yang akan menyebabkan tekanan darah meningkat sementara harus dihindari oleh pasien, yaitu stres, merokok, olahraga, suhu dingin, perut penuh, kantung kemih penuh, kafein, dan beberapa obat tertentu. Untuk mendapatkan hasil pengukuran tekanan darah yang tepat diperlukan ruangan yang tenang, ruangan yang cukup hangat, jangan menggunakan lengan baju yang ketat, beri waktu istirahat 5-10 menit sebelum diukur, menemukan denyut nadi brachialis, dan memposisikan letak manset yang tepat. Bagian distal manset harus kira-kira 1 inci, lebih kurang 2,5 cm di atas lekukan siku, dan harus melingkar di lengan secara merata. Untuk mencek apakah manset sudah cukup kencang, selipkan 2 ujung jari di bawah manset. Bila kedua ujung jari itu tidak dapat dipisahkan, artinya manset cukup kencang. Pengukur harus diposisikan agar dapat dilihat. Pegang pompa dengan tangan kanan. Putar skrup pada bola pompa searah jarum jam untuk menutup katup aliran udara jika perlu. Pencet bola pompa dengan cepat sampai tidak lagi terdengar bunyi denyut nadi melalui stetoskop. Hentikan memompa pada saat alat ukur menunjukkan 30 hingga 40 mm di atas tekanan darah normal pasien. Normal sampai 160 sampai 180 mm Hg. Buka katup aliran udara dengan memutar skrup berlawanan arah jarum jam. Biarkan manset mengempis secara bertahap. Pengukur harus turun dengan kecepatan 2 mm atau 2 garis pada alat ukur per detik. Perhatikan ukuran di tensimeter pada saat kita mulai mendengarkan detak jantung lagi. Itu adalah ukuran tekanan sistolik. Tekanan darah sistolik mengacu kepada kekuatan yang diterima dinding arteri saat jantung kita memompa, yaitu tekanan darah yang tercipta ketika jantung berkontraksi. Perhatikan pengukuran pada alat tensimeter Anda. Pas suara detak jantung menghilang, itu adalah tekanan diastolik. Tekanan darah diastolik mengacu kepada tekanan darah di antara 2 detak jantung. Istirahat dan ulangi pengukuran. Biarkan manset benar-benar mengempis. Setelah beberapa menit, ikuti langkah yang sama untuk melakukan pengukuran lain. Jika tekanan darah masih tinggi, coba bandingkan pembacaannya dengan lengan lainnya. Kesalahan bisa saja terjadi saat mengambil tekanan darah, terutama jika belum terbiasa melakukannya. Karena itu penting untuk memeriksa kembali tekanan darah dengan melakukan pengukuran kedua. Berapa tekanan darah normal seharusnya? Untuk orang dewasa, tekanan darah sistolik harus kurang dari 120 mm Hg dan tekanan darah diastolik harus kurang dari 80 mm Hg. Kisaran ini dianggap normal, dan untuk itu perilaku sehat termasuk diet dan olahraga harus dipertahankan untuk mempertahankan tekanan darah sekitar ini.
tanda-tanda prehipertensi. Prehipertensi itu tidak berbahaya dengan sendirinya, tetapi prehipertensi itu berisiko mengalami hipertensi di masa depan. Seorang dewasa dalam keadaan prehipertensi, bila tekanan darah sistoliknya antara 120 dan 139 mm Hg, dan tekanan darah sistoliknya di antara 80 sampai 89 mm Hg. Edukasikan untuk mengubah pola makan dan gaya hidup untuk menurunkan tekanan darah. Sampai di sini dulu bagian pertama demam tipoid. Kita lanjutkan ke bagian kedua. Terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini dulu bagian pertama kuliah hipertensi. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.